Selamat sore semuanya. Kita mulai balik ya. Ini Kamis, kita mulai lagi market update. Besok juga sekalian saya ingatkan ya, besok juga kita juga tetap akan besok ya, jadi nggak Sabtu ya. Nah, kita mau lihat dulu ya, ini kira-kira apa yang sedang terjadi pada market hari ini, komposit dulu ya. Kita lihat dari indeks harga saham gabungannya, ini sih memang masih baik-baik aja ya, indeks harga saham gabungan. Kalau teman-teman lihat EMA 200-nya, kita keluarkan ya. EMA 200 dia masih berhenti sih di sekitar EMA 200. Jadi sampai hari ini EMA 200-nya masih cukup berfungsi ya. Jadi masih bisa menjadi penahan dari pergerakan indeks. Jadi EMA 200-nya kurang lebih ada di 6.890 ya. 6.890. Kemudian teman-teman juga bisa lihat ya. Secara ini technical dia seperti nge-build up juga di situ ya. Jadi kita masih belum pasti bagaimana pergerakannya. Jadi ini masih cukup inilah, kalau dibilangin cukup masih meragukan, ya. Ini yang masih daerah sini, ini masih daerah build up gitu ya. Kalau lihat dari teknikalnya, indikator-indikator yang ada masih menunjukkan dia masih berpotensi uptrend. Jadi dia masih di atas EMA 200, penurunan hari ini masih menolak untuk turun di bawah EMA 200. Kemudian kalau teman-teman lihat dari Ichimoku Cloud, itu juga di atas Ichimoku Cloud. Jadi dia masih ya dengan kata lain ya secara teknikalnya, secara price actionnya untuk indikator-indikator yang ada, indeks kita masih tergolong dalam keadaan uptrend ya. Jadi ini tinggal kita nunggu aja nih apakah dia akan terus lanjut, kan kita masih melihat dia masih punya potensi untuk menguji area 7.000 sampai 7.100 ya. Gitu ya. Ini potensinya, tetapi teman-teman juga bisa mewaspadai bahwa pergerakannya bisa jadi itu masih menunjukkan sebuah pola. Karena dia overall-nya kan masih dalam keadaan sideways. Ya. Jadi ya teman-teman masih mewaspadai hal itu. Jadi dengan kata lain, balik lagi ya, kita kalau ada trend, kita ikut. Oke, tetapi kita juga tidak lupa mewaspadai sebuah pola yang mungkin saja terjadi kalau terjadi pembalikan arah dari tren itu. Jadi kita tinggal mewaspadai dua hal itu. Karena ya sekali lagi kita tidak tahu kemana market. Jadi yang kita ikutin adalah di mana market jalan ya kita ikut. Oke, contoh misalnya kayak hari ini. Ya hari ini market 2 hari ini lah ya, 2 hari ini market turun ya. Tetapi saham-saham yang kita perhatikan, yang kita pilih cukup bertahan ya. Benar ya. Hari ini bahkan Era udah melanjutkan kembali ya. Era itu bahkan sudah melanjutkan kembali trennya. Jadi setelah dia sempat turun ya, sempat kayak mau koreksi, tapi ternyata tidak ya. Nah, akhirnya hari ini udah mulai kejadian lagi. Jadi teman-teman kan tahu ya, waktu dia koreksi ya kita sempat keluar kan, saya sempat keluar di daerah-daerah sini lah ya pada saat sedang naik ke puncak-puncaknya, di mana kayaknya udah susah banget naik ya, saya sempat keluar kemudian untuk pindah ke Medco ya. Medco hari ini kalau tidak kemarin udah kena stop loss, jadi saya keluar. Nah ini kebetulan yang kita lihat dari si saham yang retail, MAPI itu kan masih cukup utuh ya trennya. Benar ya, MAPI cukup utuh. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali lagi ke Era karena S Hardware itu kemarin tahu ya teman-teman ya, S itu sempat ngebreak. S ini S ya, dia sempat ngebreak dari sini di tanggal berapa ini? Tanggal 9, 10, 13 berarti hari Senin ya. Nah, dia sempat ngebreak sedangkan Era masih di situ. Ya, waktu tanggal 13 ini, waktu hari Senin berarti ya. Itu Era masih di situ sedangkan S-nya itu menunjukkan ada sebuah pergerakan di situ. Karena itulah saya mencoba untuk masuk kembali ke Era. Jadi hari ini ya dapat sedikit lah ya. Tapi kalau teman-teman masih ikut dari bawah, berarti posisi sekarang itu sekitar udah sempat sampai ke 37% ya. Kalau sekarang close-nya itu udah sampai sekitar 30%-an. Benar nggak? Kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat porto masing-masing lah ya. Kita yang di bawah ini kan kita sudah sempat ikut. Nah sekarang ikut lagi. Jadi ya puji Tuhannya kita bisa dapat dua-duanya. Nah ini targetnya untuk si Era itu paling dekat ada sekitar 600. Ya 600 kita nggak tahu nanti dia akan ngapain lagi di situ di 600.
Tapi nanti kita akan lihat, tapi targetnya ada sekitar 600 sama 680. Tinggal trailing stop aja ya untuk si eranya. Nah, kalau era sudah begini, kita ikut nggak? Ya, kalau era udah jalan begini, teman-teman ikut nggak? Udah pasti tidak. Ya, udah dipastikan jawabannya adalah tidak. Kita tidak mengejar saham yang sedang lari. Jadi ya teman-teman udah tinggal cek ada saham yang lain nggak? Karena ini era itu kita udah ngomongin berkali-kali kan. Dari trennya ya kita cuma ngulangin doang ya. Ada skenario kalau dia masih akan ada pergerakan turun. Ya kan ada satu skenario kalau dia ngebreak ya, ngebreak daerah situ. Ya mungkin teman-teman bisa lihat lah ini nanti dibilangnya saya mengada-ngada. Ya kan kita bikin beberapa skenario kan. Satu skenario adalah dia masih akan koreksi. Satu skenario lagi adalah kalau dia break kita ikut kembali kan. Ya ini adalah era. Kemudian sehari ini juga BDMN ya. BDMN ini yang kita tunggu kan laporan keuangannya dan laporan keuangannya sudah terjadi. Itu memang kecil sih ya, memang tidak sebesar BCA, BRI, Bank Mandiri segala macam, tapi oke lah gitu ya, oke. Kenapa? Karena peningkatannya itu berapa kali lipat. Jadi sama seperti bank-bank lain. Jadi ya Bank Danamon juga menunjukkan kinerjanya. Karena apa? NIM-nya ya, net interest margin-nya, dan kebetulan juga karena ada relaksasi kredit ya sehingga kredit macetnya cukup ini ya, cukup terjaga ya, dengan kata lain ya memang karena ada relaksasi itu ya, jadi bukan benar-benar performance dari nasabahnya. Kemudian ya teman-teman juga bisa lihat dia kan udah ngebreak lagi ya, jadi setelah build up berapa hari itu hampir 1 minggu ya, kemudian dia udah mulai build up lagi. Jadi kita masih akan ketemu satu resisten lagi sekitar 3.110. Jadi kita tinggal menunggu aja nih dia bisa nge-break nggak. Hari ini kan cuma sampai berapa nih? Sampai 3.050 kan? Ya, jadi ya udah tinggal ikutin trend aja. Target saya masih di atas ini. Jadi masih cukup optimis saya di 3.600 sampai 3.800-an. Kenapa saya masih ngejar ini? Karena memang teman-teman juga udah tahu ya, kita cari itu adalah sentimennya. Jadi sentimen ini laporan keuangannya udah keluar. Nah, sentimennya belum price in ya, karena kita masih menunggu kan. Ya kan? Nah, kemudian teman-teman juga masih bisa lihat adalah ini sektor dari basic material. Ya, basic material ini teman-teman tahu ya, kita masih berbicara mengenai kendaraan listrik di sini. Makanya teman-teman juga bisa lihat secara teknikal dia nge-build up di situ ya. Itu adalah sebuah setup yang sangat-sangat kita suka. Jadi ini adalah resistennya ya, resisten trendline-nya teman-teman bisa tarik trendline di situ. Ya kalau teman-teman di atas itu mau dapetin close-nya juga bisa. Ini jadi close-nya bisa benar-benar cukup ini ya, cukup valid. Beberapa titik udah lebih dari 3 titik di situ dilewatin. Ya jadi dia nge-build up di bawahnya resisten itu. Jadi ngapain dia nge-build up di situ? Ya berarti kan dia sedang mengumpulkan tenaga kan? Dia sedang mengumpulkan mungkin ada data-data yang masih belum lengkap atau dia melakukan akumulasi terhadap saham-saham yang berhubungan dengan trend yang ada ya, kendaraan listrik. Kemudian di basic material itu juga masih ada semen ya, semen berarti bahan baku ya, semen di situ masih ada juga baja ya, itu juga masih banyak sekali sektor ini saham-saham yang di sektor ini yang berhubungan dengan trend kita ya. Yang kita mungkin lihat itu adalah INTP, SMGR ya. Ini mungkin ya tidak bisa beger-beger banget lah ya, tapi kalau teman-teman lihat dari nikel itu kan berarti kebutuhan untuk kendaraan listrik gede banget di situ karena butuh baterainya kan. Kemudian seperti yang sudah kita perkirakan ya, Antam itu ya sama LG Chem kan, waktu ada berita cukup jelek mengenai Antam, kita ngeliat pergerakan harganya itu tidak keluar barang. Bener nggak? Ya pada saat dia turun volumenya kan nggak kelihatan. Ya walaupun ya itu sentimen cukup jelek ya buat si Antamnya, tapi kelihatannya udah mulai ada ini ya, ada apa ya, ada kesepakatan baru ya, mungkin ya memang ini sudah terlanjur jalan karena 2024 itu pabriknya juga udah jadi, ini harusnya udah tinggal melangkah doang. Jadi makanya ada kesepakatan di situ, walaupun kita nggak ngejar Antam ya, ya karena karakternya nggak tahu cocok
Ya, teman-teman bisa lihat nikel yang lain. Jadi misalnya contoh DKFT masih ada di bawah. Terus NICL mungkin udah cukup tinggi ya. Kemudian Harum teman-teman bisa lihat nikelnya. Terus habis itu Inco seperti apa. Dan saham nikel yang lain lah. Ya, ini baru berhubungan dengan nikel satu. Kemudian ada bulan Juni ini kan akan ditentukan nih ya, komoditas apa saja yang akan di-ban. Bukan di-ban sih ya, akan dilarang untuk diekspor apa itu namanya, bahan bakunya. Jadi bukan bahan mineral tapi harus diolah dulu, dilakukan hilirisasi baru boleh diekspor. Itu ada bauksit, itu ada tembaga, dan terakhir bahkan sudah didengungkan mengenai emas. Nah, apakah tiga komoditas ini akan ditentukan, akan dilarang untuk diekspor pada bulan Desember? Teman-teman juga bisa perhatikan. Kita bisa tinggal lihat teknikalnya lah ya. Ada tembaga, ada Medco di situ, tembaga ada Doit juga di situ walaupun belum beroperasi. Tembaga ada namanya MDKA. Jadi ya kalau teman-teman disuruh pilih dari tiga ini, teman-teman juga udah tahu lah ya. Pasti kita akan cari yang paling dominan itu adalah MDKA. Walaupun mungkin kalau teman-teman lihat teknikalnya saat ini MDKA, dia kan udah sempat koreksi ya, kemudian udah sempat mantul kembali ya. Nih ya. Jadi yang kita tunggu kan di daerah 4.600 itu sudah ada di area situ dan dia udah mulai mantul kembali. Ini apakah ini akan terus mantul? Kita masih lihat ada satu resisten lagi di 4.800 sampai 4.970. Nah, ini juga harga ini pasti akan dijaga. Kenapa? Karena dia sebentar lagi kan akan IPO anak perusahaannya yang berhubungan dengan nikel. Jadi dia seperti spin-off-nya si Antam juga ya. Jadi nikelnya itu di spin off. Jadi MDKA tetap emas sama tembaga. Di nikelnya itu di spin off. Ya, di spin off. Jadi dia akan punya anak perusahaan yang mengelola nikel sendiri. Jadi teman-teman bisa perhatikan juga. Siapa tahu saham yang itu yang baru IPO itu ini karena dia baru IPO berarti teman-teman harus benar-benar research ya. Research fundamentalnya secara benar. Karena kalau saham-saham IPO kan seringkali memang dipercantik sehingga ya menarik orang untuk membeli kan. Ya, makanya kenapa butuh research yang cukup dalam untuk membeli yang IPO. Tapi kalau teman-teman tidak mau membeli yang IPO, berarti teman-teman tunggu data teknikalnya lebih lengkap baru teman-teman lihat gitu. Karena dia masih baru kan. Prinsipnya kita kalau teman-teman mau dapat bagger itu harus baru, new, kalau bisa new gitu ya. Dia baru, jadi dia masih masih ada pengaruh emosinya, euforianya, selain faktor fundamentalnya. Karena faktor fundamental untuk saham-saham yang baru IPO ini kan masih abu-abu kan, ya masih merupakan data yang diolah sebelumnya. Oke? Nah, jadi ini yang teman-teman juga mesti perhatikan. Oke? Ini MDKA kalau memang ada tempat yang bagus untuk kita kolek ya. Kenapa ya? Karena memang daerah sini kan yang 4.600 kan yang kita lihat itu dan itu sudah capai, oke? Apakah nanti bisa turun lagi? Ya tinggal nanti kita lihat teknikalnya. Kenapa kita ambil daerah sini? Karena stop loss-nya lebih jelas. Jadi ini juga ada area yang kita sebut sebagai area demand. Ya kan? Jadi area demand. Jadi akan ada keluar permintaan yang cukup besar sehingga menahan penurunan pada harganya. Itu yang kita lihat ya. Sedangkan kalau teman-teman bisa lihat Harum, ini kan masih sideways di situ atau Antam. Ya Antam kemarin kan sempat doji ya. Oh ini malah sempat nge-break lagi ke bawah nih. Nah jadi yang teman-teman tinggal perhatikan aja. Oh dia nge-breaknya dengan volume yang lumayan gede. Ya kemudian di bawahnya masih ada satu resisten di 2100. Ini apakah cukup tahan buat si Antam atau tidak? Ya kalau nggak tahan ya sudah berarti teman-teman harus keluar. Tapi ingat, saya tidak ngincar ini ya saham ini. Kalau memang bisa ya nggak usah sekalian. Terus masih ada DKFT. Ini mungkin saham underdog lah ya. Saham yang nggak terlalu gimana ya. Yang dengan harga yang sekecil gini masih bisa dalam tanda petik digoreng ya. Jadi pergerakannya tentu akan lebih fluktuatif. Jadi kalau teman-teman tidak terlalu cocok dengan karakternya, ya lebih baik enggak. Ya, oke? Ini yang teman-teman juga bisa perhatikan untuk si DKFT. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngambil yang lebih relatif lebih tenang, yaitu memang Antam. Cuman ya mesti nunggunya agak lama. Itu aja.
Kemudian teman-teman juga lihat yang semen ya, semen berarti INTP, SMGR ini paling buat swing doang. Kemudian untuk yang bauksit, lihat kembali lah video bauksit itu siapa-siapa aja. Kemudian yang tembaga siapa-siapa saja. Kemudian yang emas, ya emas. Ini emasnya mungkin teman-teman juga mesti lihat harga emasnya sendiri. Harga emas untuk saat ini kelihatannya masih akan sampai ke sekitar 1.800 ya. Ya kita masih menunggu nih harga emas untuk menuju ke area itu tuh. Ya area 1.800 dulu nih. Ini di sekitar 5.200-nya di 1.800 lah. Ya kita masih tunggu di situ. 1.800 nanti akan seperti apa harga emas di sekitar 1.800. Apakah dia masih akan nutupin nih? Ini kan soalnya di time frame daily-nya kita melihat masih banyak ya daerah-daerah kopong yang mungkin berpotensi untuk ditutupin oleh si emasnya sendiri. Ya ini daerah sampai ke 1.600 mungkin saja akan ditutupin. Karena itu daerah kopong kan. Tapi kita mau lihat dulu di sekitar 1.800. 1.800 seperti apa. Karena gini, kenapa kita masih ngelihat harga emas? Ya kenapa kita masih ngelihat potensi emas itu ke depannya seperti apa? Karena yang kita lihat itu adalah soal kenaikan suku bunga ya, kenaikan suku bunga, the Fed itu masih belum akan berhenti untuk menaikkan suku bunga. Nah, kalau dia belum akan berhenti menaikkan suku bunga, berarti pengetatan moneter itu masih akan terjadi. Oke, apa yang sedang dilakukan oleh para para bank sentral itu, dia dengan menaikkan suku bunga otomatis akan menurunkan daya beli. Ya, ini korelasinya ya kalau di moneter itu kurang lebih begitu. Jadi dia menaikkan suku bunga agar orang lebih ya menyimpan dana mereka sehingga ekspansi yang terjadi itu mungkin akan ditahan. Ya akan ditahan. Jadi dengan kata lain nih dengan bahasanya para ekonom, kalau bank sentral menaikkan suku bunga sebenarnya dia mencoba untuk meresesi ekonomi. Jadi dia untuk menyetop yang namanya daya beli. Jadi konsumsinya itu mau di-stop ya mau di stop jadi sehingga uang beredarnya itu bisa ditarik balik lebih banyak ya lebih banyak. Tentu akan berbeda ya apa yang dilakukan oleh the Fed Bank Sentral Amerika sama Bank Indonesia ya. Bank Indonesia hari ini kan dia tidak menaikkan suku bunga ya, itu sebenarnya sebuah berita gembira banget untuk kita. Kenapa tidak dinaikin suku bunga ya? Karena memang udah cukup tinggi, sedangkan inflasi kita kan sebenarnya nggak setinggi suku bunga. Nah, beda banget dengan di Amerika kan. Amerika memang sempat sampai 9%. Dan ingat, Amerika itu tidak terbiasa dengan inflasi yang tinggi-tinggi. Dia terbiasa dengan inflasi yang rendah kan. Sedangkan kita itu sebenarnya terbiasa dengan inflasi yang tinggi. Ya kalau mau lihat ya pada zaman reformasi, terus habis itu zaman setelah reformasi itu suku bunga inflasi kita sebenarnya tinggi. Kita udah terbiasa mau inflasi 10% ya, 11% itu kita biasa gitu. Jadi ketahanan kita sebenarnya cukup oke lah untuk ngadapin yang kayak gini. Nah, sekarang inflasi kita memang cukup rendah gitu. Jadi kalau Bank Indonesia terus menaikkan suku bunga, sebenarnya dia juga berperan untuk meresesi ekonomi. Karena kan otomatis akan menahan kan ekspansi usaha yang terjadi. Yang mana teman-teman kalau misalnya merasakan realnya itu juga sudah terjadi ya. Kita ngelihat memang penurunan pada demand pada barang-barang itu udah mulai turun ya. Apalagi demand untuk barang-barang yang mungkin dikatakan sebagai barang-barang tertier ya. Barang-barang yang bisa disubstitusi dengan barang yang lain bukan kebutuhan pokok. Itu kita lihat memang cenderung turun. Ya, ini kan saya udah cerita ya kemarin ya. Memang kita lihat kecenderungannya turun. Jadi keadaan saat ini kok rasa-rasanya itu hampir-hampir sama seperti waktu keadaan 2018-2019 sebelum COVID. Itu coba teman-teman raba-raba terus habis itu lihat data-data ekonomi yang ada, kok kayaknya agak-agak sama gitu ya. Dimana kalau kita mau mendorong ekonominya lebih tinggi kayaknya rada susah. Ya rada susah. Dimana apalagi kalau kita ya saat ini dengan kondisi harga komoditas udah mulai kayaknya udah balik ke fundamentalnya, udah mulai stabil, udah tidak ada gejolak-gejolak di lapangan juga ya. Ini yang kita lihat bahwa ada kecenderungan memang neraca perdagangan kita akan terus menyusut. Gitu. Ini yang kita lihat ya. Nah, kemarin ya ini masih di luar perkiraan lah
cukup tinggi ya, cukup tinggi. Surplusnya juga masih terjadi, tetapi ini mungkin tidak akan bertahan sampai akhir tahun lah. Kita akan lihat dia memang akan terus melandai. Ya, oke. Nah, kalau dia melandai, berarti pemerintah kan harus menggantikan nih pemasukan-pemasukan kita dari yang tadi ekspor yang bagus-bagus itu. Oke, ya ini yang kita lihat ya. Jadi otomatis apa yang kita cari di besok kan udah hari Jumat ya, jadi teman-teman hati-hati, pasti akan ada profit taking lah, biasa terjadi di situ. Apalagi saham yang sudah naik lumayan ya. Contoh misalnya kayak Era itu harusnya akan ada profit taking. Kalau misalnya pergerakannya masih cukup full tenaga, hari ini kebetulan saya nggak tahu ngeliatin order booknya, tapi teman-teman bisa lihat ya, apa tahanannya itu seperti apa di order booknya, apakah masih cukup di loss atau enggak ya, ini teman-teman harus perhatikan di situ. Tapi ada kecenderungan memang akan ada koreksi pada pergerakan saham-saham yang sudah naik cukup tinggi di situ ya. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan karena besok hari Jumat ya, untuk apa ya, minggu depan ya, untuk minggu depan nanti kita akan bahas besok. Tetapi yang bisa teman-teman perhatikan ada satu nih, di non cyclical itu, nih teman-teman lihat ya, di non cyclical dia kan udah naik, kemudian dia ngasih apa tuh ya, kayak membentuk flag ya di daerah situ ya, flagnya mungkin kecil ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan itu, kalau misalnya flagnya break, itu mungkin akan ada saham-saham di dalamnya juga naik. Apa saham-saham di dalamnya? Yang kita deteksi pada sore hari ini adalah saham-saham yang berhubungan dengan sawit. Ya, sawit. Teman-teman bisa lihat Ali. Itu ada pergerakan menjelang sore ya. Kita nggak tahu apakah nanti akan ada kebijakan baru mengenai sawit. Karena apa? Karena kalau dilihat dari ekspornya, harganya memble, kemudian B35 ada masalah di lapangan, kemudian minyak kita yang tadinya dari sawit itu harus diolah ke minyak goreng ya, itu juga bermasalah gitu. Nah, ini apa yang mendasari pergerakan ini? Jadi teman-teman bisa perhatikan atau di search ya, di research. Karena saya masih belum ketemu nih belum ketemu nih apa yang mendasari pergerakan ini. Oke, harga CPO dunia kita naik. Oke, kita coba lihat ya harga CPO-nya. Harga CPO-nya iya benar naik, tapi kan posisi ini, nih teman-teman bisa lihat ya, posisi sawitnya, harga sawitnya itu masih dalam keadaan sideways kan. Kita masih menunggu nih ngebreaknya itu, apalagi ini masih berada di bawah EMA 200. Artinya untuk ini ya, untuk tren di sawitnya sendiri, untuk tren di di harga komoditasnya itu memang belum menunjukkan sesuatu yang indikatornya belum ada uptrendnya gitu. Nah, tapi kalau teman-teman lihat dari price action, moga-moga dia bisa break ya. Kita tinggal kita perhatikan nanti sawitnya ya. Kalau dia bisa ngebreak, berarti kan ini teman-teman lihat nggak? Ya, ini kan sudah turun lumayan, kemudian dia udah sempat ngebestnya lumayan lama ya. Apakah ini jadi stage satunya? Kemudian kalau dia ngebreak, berarti kan ini ada peluang ada kenaikan pada harga sawit ya. Tinggal nanti perhatikan, ini mungkin kita akan tungguin sampai di atas 4.270. Kalau sawit kita mau pastikan dia udah mulai ngebreak dan lanjut gitu ya. Tapi ini kan dari 4.000 sekarang 4.060 sampai ke 4.200 itu kan jaraknya cukup jauh ya. Nah, karena itulah mari kita lihat balik lagi ke ini. Nanti saya update di hari Jumat besok aja ya. Kita tinggal tungguin nih. Ini apakah pergerakan hari ini kan volumenya lumayan gede ya. Apakah dia akan langsung bisa ngebreak nggak di 1125? 1125 ini kan adalah EMA 200-nya nih. Harapan kita sih adalah ya dia ke atas. Kalau tidak, berarti dia minimal ada build up di situ. Ya, kita sedang menunggu nih. Dia build up-nya di atas resisten atau di bawah resisten. Oke. Nah, di situ baru kita bisa tentukan kita masuk apa enggak. Dia nge-build up-nya di atas resisten atau di bawah resisten. Nah, pada saat dia nge-build up, kenapa kita nunggu itu? Karena kita bisa menentukan di mana level resiko kita. Kalau sekarang, ya udah agak jauh ya. Kalau teman-teman mau lihat resikonya, teman-teman bisa taruh sih di bawahnya 1.000.
Ya, di bawah 1000 atau di bawahnya 975. Tapi kan ini otomatis cukup jauh ya. Ya kan? Levelnya cukup jauh. Jadi otomatis yang sekarang kita tunggu adalah apakah dia akan nge-build up di sekitar resisten. Ini resistennya berapa? Kalau untuk candle-nya ada di 1165 LSIP ya. Atau di atasnya 1125. Jadi antara itulah ya. EMA 200-nya ada di 1125, untuk yang candle-nya ada di 1165. Ya, ini untuk LSIP. Jadi kita akan nunggu dia nge-build up-nya di mana, ya, nge-build up-nya di mana, bikin setup-nya di mana. Kemudian ada AALI. AALI juga kurang lebih sama. Jadi ini mungkin yang kita katakan bahwa indeks saling mengkonfirmasi ya. Nah, AALI ini EMA 200-nya masih cukup jauh, masih di 875 ya. Kalau lihat resisten candle-nya itu ada di 885. Jadi kurang lebih berdekatan di situ ya. Jadi antara 8.800 sampai ke 8.875. Ini AALI ya. Jadi kalau lihat dari ini pergerakan AALI mungkin agak-agak ini ya, agak ketinggalan sih ya kita ya. Ini daerah ini money spot ya. Kita nggak nyangka sih. Saya juga nggak nyangka sih CPO akan ada aksinya. Memang iya penurunannya sih udah lumayan kan. Kalau dibilang ini daerah-daerah bawah, iya. Ya, CPO juga ada di daerah bawah kan. Yang kita cari dari kemarin kan memang adalah saham-saham daerah bawah. Ya kenapa? Karena biar resiko kita nggak tahu besar kan. Cuma saya nggak ngelihat ada sebuah trend di CPO tadinya. Jadi ya masih kita sepelekan. Ya ini ahli ya. Kemudian ada satu saham lagi, masih ingat ya sahamnya kita ya, CSRA. Ini CSRA, ini juga sama. Ini kalau misalnya teman-teman lihat dari price action-nya, dia udah nge-break ya. Udah nge-break, udah sempat nge-best malah. Udah sempat nge-best. Ini udah sempat nge-best ya, jadi udah naik, udah sempat nge-best. Ya, tapi kalau teman-teman mau jauh lebih aman adalah tunggu di atas 640. Ini untuk CSRA. Nah, saham-saham lain teman-teman otomatis bisa lihat ya, misalnya SIMP sih lebih ke arah ini ya, distribusinya ya. Untuk SIMP itu pasti nanti akan nyusul. Saham-saham lain apa ya? Ada satu kayak DSNG mungkin saya tidak terlalu menyarankan. Kenapa? Karena tadinya bagus. Ini sebenarnya saham yang pernah memberikan kepada kita beggar juga kan. Nah, itu untuk saham yang satu itu sekarang volumenya udah sangat-sangat tinggi. Jadi untuk dianalisa volumenya udah susah. Ya. Nah, TAPG ini agak-agak ini ya. Agak-agak sedikit bermasalah juga. Ini kan kurang lebih sama seperti induknya si DSNG ya. Ya. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat kurang lebih sama lah ya pergerakannya, hampir boleh bilang sama kecuali DSNG. DSNG mah udah naik sendirian. Nah, kalau ini ya ini juga teman-teman lihat ya, EMA 200-nya ada di sekitar 660. Ini TAPG. Jadi AALI, LSIP, tadi apa CSRA, kemudian TAPG itu udah hampir memberikan konfirmasi. Tetapi secara indikator dia masih dalam keadaan downtrend. Jadi kalau teman-teman mau lebih aman, ya tunggu di uptrend. Tunggu di uptrend atau tunggu dia ngebest. Tunggu dia membentuk build up, kita akan jauh lebih aman untuk masuk daerah situ. Ya, itu ya kurang lebih ya untuk si CPO, untuk CPO karena CPO itu juga masuk ke sektor ini kan. Sektor non cyclical. Ya, sektor non cyclical ya kalau lihat dari technical yang non cyclical ini juga cukup bagus gitu loh. Setelah dia naik, kemudian dia berhenti untuk istirahat. Nah, istirahatnya kan kita mau menunggu ya, istirahatnya pattern terus habis itu jalan kembali gitu. Ya, karena dia istirahat, habis itu dia nggak turun. Dan saham-saham yang di dalamnya, kayak misalnya Mayora. Ini kan Mayora adalah incaran kita kan. Mayora itu juga cukup bertahan. Hari ini malah nge-break. Ya ini udah nge-break nih. Ini udah break ya. Kan kita mau nungguin dia nge-break kan. Ya, ini udah break ya untuk hari ini ya. Besok moga-moga mungkin dia masih akan ada koreksi ke sekitar 2.600. Lu mau collect apa enggak? Ya, habis itu udah tinggal ikutin trend. Oke, dia udah nge-break nih untuk si Mayora. Hari ini kebetulan saya nggak liatin dia sih. Ya, ini Mayora juga udah nge-break. Jadi mungkin saja akan ada pergerakan di non-cyclical. Ya, jadi tinggal teman-teman perhatikan aja. Kita tinggal update besok. Jadi besok dia akan seperti apa, kita update nanti. Oke, saya pikir cuma itu dulu ya teman-teman ya. Buat hari ini kita hanya mereview saja. Tapi yang
Sekali lagi teman-teman bisa perhatikan yang basic material. Basic material berarti hubungannya sama nikel, kemudian semen, kemudian baja. Baja juga sebenarnya teman-teman juga bisa perhatikan bajanya. Kemudian untuk saham-saham untuk komoditas-komoditas yang akan dihilirisasi ya, jadi kayak bauksit, tembaga sama emas, nanti teman-teman tinggal perhatikan. Itu kurang lebih akan seperti apa kebijakannya, termasuk electronic vehicle atau kendaraan listriknya. Karena ini kan tinggal menunggu insentifnya doang kan. Diketok palu, insentifnya akan seperti apa ya, kemudian habis itu bagaimana dengan kebijakan di lapangannya. Kita tinggal lihat aja ya, saham-sahamnya, teknikal-teknikalnya. Jadi tinggal teman-teman perhatikan aja. Sama CPO. CPO sih kita memang masih menunggu. Itu masih ada waktu untuk kita masuk, untuk kita tunggu kepastiannya. Oke, ini dia baru spike ya. Baru spike, baru memberikan kepada kita, oh ini ada loh, ada kelihatannya ada trennya. Ya kelihatannya ada tren, tapi kita mau memastikan area amannya, area low risk-nya. Kalau lu cuma kejar gara-gara satu candle itu doang, ya, bisa jadi kita akan ketipu. Ya, bisa jadi kita akan ketipu, bisa aja cuma manuver doang, kemudian tidak terjadi apa-apa, terus habis itu turun kembali. Ya, jadi kita pastikan. Jadi sembari kita memastikan teknikalnya, teman-teman lakukan riset juga, kumpulkan kira-kira ada sentimen apa yang akan memberikan dasar kepada pergerakan saham-saham CPO. Jadi kita akan melihat pergerakannya itu lebih solid dibandingkan dengan dia bergerak tapi nggak ada dukungan apapun. Gitu. Kalau ada yang bilang, lu kalau nunggu berita mah udah telat. Justru makanya kita tidak nunggu berita. Contoh misalnya kayak hari ini CPO gitu ya. CPO kan udah memberikan kepada kita sinyal secara teknikal bahwa ini kelihatannya akan ada pergerakan. Tapi indikator-indikator yang ada menunjukkan dia masih downtrend. Jadi kita masih membutuhkan setup, ya kan? Nah, karena itulah kita kan udah tahu nih ada indikasi kalau ini akan ada pergerakan di situ. Ya, nah sebab itulah kita mau cari dasarnya apa si CPO-nya bergerak. Contoh misalnya kayak ERA, S, MAPI, dasarnya apa dia bergerak. Kalau kita punya pondasinya, kita punya dasarnya, kita berani ikutin pergerakan harga. Kenapa kita bolak-balik ngikutin terus? Gitu kan? Ya kenapa? Karena ada dasarnya, sehingga nanti pergerakannya akan lebih solid gitu dibandingkan dengan apa ya, saham yang ABCD gitu ya, dia bergerak. Kenapa dia bergerak? Gitu. Ya, jadi nggak ada sebabnya. Contoh misalnya teman-teman lihat Goto lah. Goto sekarang dia jalan terus. Apa yang membuat dia jalan? Lu mesti tahu sebabnya. Gitu, membuat sebabnya. Nah, sebab ini lu bisa ikutin nggak untuk sesuatu yang solid apa enggak? Kalau nggak bisa, lebih baik enggak gitu. Ya, misalnya kayak Goto gitu kan, saya nggak ikut. Waktu itu sempat ikut. Jadi waktu di berapa ya? 90-an ya. 90-an naik sampai 100 itu 2 hari atau 3 hari doang dapat 10%. Enak, betul, enak. Tetapi karena style kita, karena apa gaya trading kita nggak melihat ada sebuah pergerakan yang akan sustain karena nggak ada dasarnya. Gitu. Dasarnya apa pergerakan dari si Goto? Betul dia terjadi perbaikan-perbaikan pada manajemen mereka. Tapi kan ini kita masih belum lihat ya bahwa perbaikan pada manajemennya itu benar nggak akan membuat dia solid untuk terus bergerak menuju ke profitabilitasnya. Jadi kita bisa nunggu sampai itu masih punya banyak waktu untuk menunggu sampai itu lebih terang ya, dan secara sektoral itu memang udah mendukung pergerakan dari sektor teknologi gitu. Kalau enggak, kita punya satu aturan ya, bahwa kalau seandainya trennya udah ada di sektor itu, maka semua emiten itu akan bergerak pada arah yang sama gitu ya. Jadi ini yang kita mau lihat gitu. Apakah pergerakannya ada, kemudian sentimennya ada apa enggak. Karena sentimen itu bensinnya soalnya. Jadi kalau lu nggak ada sentimennya, lu mau bakar bagaimana juga dia nggak akan jalan. Kecuali lu punya uang untuk menggerakkannya sendiri. Kemudian orang-orang ikut. Nah itu kan namanya pergerakan semu. Yang ya orang-orang kenal dengan istilah gorengan kan. Gitu ya teman-teman ya.
Oh, besok berarti tetap di jam 6 ya. Kemarin kan jam 7 ya. Besok tetap di jam 6 ya. Jadi nanti Sabtu benar-benar kita full day untuk weekend ya. Oke, thank you semuanya buat sampai ketemu lagi besok ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dianalisa ulang ya. Oke, thank you semuanya. God bless. Saya izin pamit ya.